Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Apa arti iman? Nah, nanti kita pelajari hari ini. Berikut materi yang akan Pak Zainal share screen ya. Sudah kelihatan? Insya Allah kelihatan ya. Beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau di buku PAI halaman 12. Bisa dilihat di buku PAI, bisa dilihat di layar ini. Beriman kepada Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Allah itu yang menciptakan dan menguasai alam raya dan seisinya. Ya. Ciptaan Allah itu ada langit, ada bumi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu ciptaan Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Caranya kalau kita ingin mengenal Allah yang melalui alam semesta, alam yang diciptakan Allah ini ya. Yang pertama itu melalui alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran, dan yang ketiga melalui nama-nama Allah yang baik, namanya Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Allah menciptakan ada benda yang mati dan ada benda yang hidup. Benda yang mati apa saja? Ada kursi, ada meja, ada pensil, ada gedung, ada batu, ada buku, dan lain sebagainya. Kalau benda yang hidup apa? Ada hewan, harimau, ada sapi, ada ikan, ada ayam. Terus ada tumbuh-tumbuhan. Di sini ada pohon kelapa, ini pohon apa ini, macam-macam ya. Dan juga ada manusia sendiri. Nah, ini adalah kalau kita ingin mengenal Allah melalui alam semesta. Bumi contohnya. Bumi itu ciptaan Allah. Ya. Bentuknya apa bumi? Bulat. Nah, meskipun bulat ini manusia kalau jalan tidak jatuh. Kenapa? Karena Allah menciptakan bumi ini dan juga ada namanya gunung-gunung. Lah gunung-gunung itu membuat bumi tidak seperti bergerak. Jadi untuk menyeimbangkan bumi itu Allah ciptakan gunung-gunung ya. Coba kalau bumi tidak ada gunung, mungkin ya kamu goyang-goyang kalau jalannya. Kalau malam kamu berada di bawah bisa jatuh. Ya. Kalau siang di atas, ini sekarang di atas. Kalau malam di bawah, karena ada atmosfer itu ya, ada gaya gravitasi bumi. Ya, selanjutnya, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu iman? Iman itu percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah, Allah sebagai Tuhan semesta alam. Buktinya apa? Ya, bukti Arda jangan dicoret-coret ya. Buktinya adanya Allah itu apa? Ya adanya alam semesta ini, adanya bumi, adanya bulan, itu bukti adanya Allah. Nah, Al-Quran telah menjelaskan adanya Allah ininya. Adanya alam semesta termasuk bumi ini tadi ya, itu bukti adanya Allah. Di dalam pelajaran IPA, kalau kamu tematik ya, itu ada benda-benda mati, tadi sudah disebutkan ya. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup dan juga benda yang mati. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Tuhan kami,
tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Kita membaca Al-Quran untuk mengenal Allah. Kalau sudah membaca, kita hafalkan. Kalau sudah hafal, kita pahami. Kalau belum hafal, langsung memahami juga boleh ya. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas ini mengenalkan kita bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi tidak sampai matahari tabrakan sama rembulan, gitu ya. Itu karena Allah menjaga, memelihara. Nanti kalau tabrakan ya nanti kapan? Pas hari kiamat ya. Matahari terbit dari barat, rembulan gantian, gitu ya tabrakannya. Gunung-gunung meletus nanti pada hari kiamat ya. Jadi Allah itu satu, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah samad, Allah tempat bergantung. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sejak kelas 1 sampai kelas 4 kita belajar Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Semester ini kita akan belajar 3 saja dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Basir, Allah Maha melihat. Kamu lagi bisik-bisiki temen nih, Allah tahu. Mau kamu saja lagi niat saja Allah tahu. Kalau kamu niat saja niat kebaikan, itu Allah sudah menulis satu kebaikan. Nah, baru niat saja sudah ditulis, apalagi kalau sudah kamu laksanakan, lebih banyak pahalanya. Tapi kalau perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, baru niat belum ditulis oleh Allah. Baru ditulis oleh Allah kalau kamu melakukan itulah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Basir, Maha melihat. Nana, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk itu pasti dilihat oleh Allah. Kamu lagi ngapain itu dilihat. Allah itu Maha Al-Basir, melihat. Jadi melihat apa saja sampai hal-hal terkecil yang tidak bisa dilihat manusia ya. Ada namanya virus corona. Corona itu tidak bisa dilihat. Tapi ya tidak bisa dilihat, tapi kamu menganggap itu ada virus kan, virus corona. Nah, sampai sekecil apapun Allah tahu ya. Baru niat saja sudah tahu. Yang kedua Al-Adil, Allah Maha Adil. Nanti tak tanya setelah ini ya pelajaran ya. Allah Maha Adil. Ini ada timbangan. Kalau banyak perbuatan baiknya yang sebelah kanan maka akan dimasukkan surga. Kalau banyak yang perbuatan buruk akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Jadi Allah akan menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan karena apa? Karena keturunan, karena kekayaan, karena jabatan, tidak. Tapi Allah meninggikan dan memuliakan orang itu karena ketakwaannya. Apa takwa? Mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim itu Allah Maha Agung. Kita sebagai manusia tentu hidup ini membutuhkan kepada yang lain. Contohnya apa? Kamu makannya apa? Nasi. Nasi itu banyak melibatkan orang lain. Satu, orang tua yang masak nasi, itu baru masak nasi ya. Yang kedua,
petani ya yang garap sawah sehingga bisa menghasilkan padi, terus nanti yang jemur itu baru padi ya. Belum nanti kalau di sawah ada yang bagian apa itu peluku, ada yang garu dan macam-macam. Banyak terlibat orang. Apa yang enggak terlibat? Kamu saja mau belajar banyak terlibat itu. Sekarang Zoom pakai aplikasi Zoom. Zoom bisa pakai HP, pakai laptop. Yang membuat laptop siapa? Terus perangkat-perangkat laptop adanya apa ini yang membuat macam-macam pabrik banyak terlibat ya. Jadi manusia itu membutuhkan orang orang. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk. Oleh karena itu Allah disebut Al-Adim, Allah Maha Agung. Lagi nyoret menesoko. Hanya Allah yang Maha Agung tidak membutuhkan pertolongan. Jadi dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Jadi manusia butuh air, Allah beri air. Maka di Indonesia ada musim panas dan musim musim hujan. Nah, sekarang sudah mulai musim panas tapi masih ada hujan kadang-kadang. Jadi manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain. Raisa dihapus ya, jangan dicoret-coretnya. Maka kita akan selalu mengakukan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara apa? Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini ada ayat Al-Quran terkait dengan Asmaul Husna. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi yang paling mulia, yang paling terhormat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Demikian materi pada pagi ini ya. Selanjutnya siapa yang bertanya, moodnya saya buka. Silakan boleh bertanya, boleh dibuka apanya ini? Soundnya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ada, Pak. Enggak ada. Pak.